Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai eh, mengenai manajemen risiko ya, Bapak Ibu. Manajemen risiko bank ini memang masih di sesi satu. Perkenalkan, nama saya Ade Salman Alfarisi. Ini memang modulnya yang buat Pak Andre ya, Pak Andre. Jadi selamat bergabung di kelas manajemen risiko. Karena untuk sesi satu ini kita lakukan dengan online, jadi nanti um, mungkin mengenai perkenalan dan lain-lain dan pembagian kelompok kita selesaikan nanti di sesi kedua, gitu ya. Untuk tahap pertama, saya ingin menjelaskan dulu sebetulnya mengenai manajemen risiko dulu ya. Jadi kita belum masuk ke manajemen risiko bank, gitu ya. Ini terkait dengan undang-undang perbankan. Jadi ini untuk reminder di awal bahwa perbankan itu merupakan industri yang highly regulated. Kenapa-kenapanya? Jadi memiliki aturan atau regulasi yang diberikan regulasi oleh bank sentral maupun otoritas jasa keuangan karena bank ini sebetulnya memiliki risiko sistemik yang bisa berdampak terhadap perekonomian. Tapi sebelum masuk ke sana, ini untuk reminder bahwa masalah manajemen risiko ini merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian. Ya, jadi diamanatkan juga tuh ada undang-undangnya di nomor 7 tahun 92 mengenai undang-undang perbankan. Ya, jadi perbankan itu juga harus menganut prinsip prudent gitu ya, kehati-hatian. Baik, sebenarnya apa yang dimaksud dengan manajemen risiko ya? Bapak Ibu kalau ingat, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan menghadapi resiko, betul tidak? Jadi misalnya begini, bahkan dalam berjalan pun gitu ya, kita dalam berjalan misalnya dalam aktivitas sehari-hari, kita akan menghadapi risiko. Baik risiko itu risiko itu berarti yang bisa menimbulkan kerugian gitu ya, memberikan dampak kerugian kepada kita. Misalnya kita lagi berjalan kaki, tiba-tiba ada kendaraan dan terjadi kecelakaan gitu, ditabrak kendaraan, itu sebetulnya kan resiko. Nah, manajemen resiko itu sebetulnya mencakup kebijakan, prosedur yang dimiliki oleh satu organisasi gitu ya. Terutama aplikasinya ini banyak diperbankan untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan. Jadi resiko itu dikelola, dimonitor, dan dikendalikan. Ya, dikendalikan supaya organisasinya ini tetap aman dan bisa menghasilkan keuntungan yang optimal gitu ya. Bapak Ibu mungkin sudah belajar juga di akuntansi gitu kan. Di akuntansi itu kan salah satu di manajemen keuangan mungkin ya, lebih tepatnya. Di manajemen keuangan itu dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari manajemen keuangan dan dari organisasi adalah memberikan value yang maksimum kepada pemegang saham. Jadi memberikan value atau nilai yang maksimum kepada pemegang saham, bukan semata-mata laba. Jadi misalnya begini, kalau ada dua perusahaan sama-sama menghasilkan laba 100 gitu ya. Sama-sama menghasilkan laba 100. Sementara untuk di perusahaan A misalnya itu memerlukan modal, taruhlah modalnya itu 1.500. Sementara di perusahaan B modalnya itu 2.000. Berarti untuk pemegang saham mereka akan lebih menguntungkan untuk berinvestasi di perusahaan A. Kenapa? Karena untuk memperoleh laba 100 mereka cukup berinvestasi dengan modal 1.500.
Sementara di perusahaan B untuk berinvestasi untuk menghasilkan laba 100, mereka perlu berinvestasi senilai 2.000. Jadi itu perbedaannya, bahwa yang diharapkan itu adalah value bagi pemegang saham. Dan ini nanti akan tercermin di harga sahamnya. Baik, kita kembali dulu ke manajemen risiko. Secara konsep tadi bahwa manajemen risiko itu adalah kebijakan prosedur yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan exposure risiko, ya, exposure dari organisasi yang terpapar terhadap risiko. Jadi apakah dari sisi asetnya misalnya dia terpapar dengan risiko, apakah dari liabilitiesnya dia terpapar risiko, dan itu harus dikendalikan. Nah, secara konsep manajemen risiko ini ada empat step ya. Yang pertama adalah dilakukan identifikasi. Jadi prosesnya itu adalah dengan melakukan identifikasi risiko. Jadi semua risiko yang berkaitan dengan bisnis. Ada yang bersifat langsung, ada yang tidak bersifat langsung. Misalnya yang langsung, kalau terjadi kebakaran misalnya, ini bisa risiko bisnis yang bisa berdampak langsung. Gitu. Ada pula yang misalnya risiko tuntutan hukum, gitu ya. Dan ini juga bisa berdampak langsung. Jadi bisa kalau tuntutan hukum ini misalnya organisasi kita dikalahkan, bukan tidak mungkin ini akan menimbulkan kerugian biaya yang besar. Lalu juga ada misalnya yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu misalnya risiko reputasi. Kesalahan perusahaan misalnya dalam melakukan kegiatan operasional yang dikeluhkan oleh customer gitu ya, dikeluhkan oleh nasabah, dikeluhkan oleh customer, itu mungkin tidak langsung, tapi akan menimbulkan risiko reputasi yang buruk dalam jangka panjang juga akan berpengaruh terhadap bisnis. Nah, jadi seluruh risiko yang ada itu pada tahap awal harus diidentifikasi terlebih dahulu. Step berikutnya dilakukanlah ini analisis. Analisisnya ini lingkupnya. Jadi biasanya kita dianalisis mengenai lingkup dari risiko itu. Jadi risiko itu bisa bersifat besar. Mungkin salah satu cara yang dilakukan analisis itu membagi-bagi gitu ya. Ada yang risiko yang frekuensinya sering dan impact-nya besar. Jadi dibagi berdasarkan frekuensi dan dibagi berdasarkan impact. Ada risiko yang frekuensinya tinggi dan impact-nya besar. Ada yang risiko yang frekuensinya tinggi tapi impact-nya kecil. Ada risiko yang frekuensinya rendah tapi impact-nya besar. Ada risiko yang frekuensinya rendah dan impact-nya rendah. Nah, itu bisa dianalisis gitu ya. Jadi tingkat dari impact-nya. Misalnya begini. Kalau kita pergi misalnya naik gunung gitu ya. Naik gunung atau melakukan olahraga ekstrim seperti arung jeram gitu ya. Mungkin frekuensi yang kita lakukan untuk mengikuti olahraga arung jeram itu relatif rendah gitu ya. Jarang gitu. Tidak setiap hari kita lakukan olahraga arung jeram. Tapi bagaimana dengan impact-nya? Impact-nya sebetulnya tinggi. Jadi kalau terjadi risiko di arung jeram, maka impact-nya itu besar untuk kita. Karena kemungkinan kalau terjadi kecelakaan, maka potensi kerugian yang kita hadapi itu cukup besar. Misalnya akan mengalami luka-luka gitu ya. Tapi ada juga risiko. Jadi itu risiko dengan frekuensinya rendah, tapi impact-nya tinggi. Ada juga risiko yang rendah, impact-nya rendah, frekuensinya tinggi. Misalnya aktivitas sehari-hari. Misalnya kita berjalan, frekuensinya tinggi, tapi impact-nya rendah gitu ya. Kemungkinan terjadinya itu rendah juga, jadi sehingga impact-nya rendah. Ada juga yang frekuensinya tinggi kemungkinan dan
impact-nya juga besar. Misalnya kalau misalnya kita berbisnis di misalnya di ini ya, bahan yang mudah terbakar gitu. Misalnya kita berbisnis di SPBU. Mungkin frekuensi kita untuk aktivitas melakukan pengiriman barang, pengiriman BBM, menerima dan menjual BBM setiap hari, frekuensinya itu cukup tinggi. Dan kalau terjadi kebakaran, itu impact-nya akan cukup besar karena sifat dari bensin itu sendiri kan, dari BBM itu sendiri yang bisa terbakar dan akan seluruh unit mungkin gitu ya, seluruh unitnya akan terbakar habis, seluruh unit itu mungkin frekuensinya tinggi dan resikonya dan impact-nya juga tinggi. Nah, dari analisis ini, contoh analisis yang kita lakukan ini, maka akan dilakukan evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Berarti kita bisa melakukan peringkat. Jadi kalau aktivitas sehari-hari mungkin risiko yang peringkatnya rendah. Tapi ada juga seperti tadi mengelola bisnis SPBU, mungkin untuk pengelolaan bisnis SPBU, transportasi, pengiriman dan penjualan itu merupakan ada di peringkat 1 gitu ya, yang akan diprioritaskan gitu. Jadi dievaluasi, diperingkat dan diprioritaskan. Sebetulnya akan dilakukan cover terhadap resiko ini seperti apa. Nah, cover terhadap resiko itulah yang ada di poin respon terhadap resiko. Jadi bagaimana kita merespon terhadap resiko tersebut. Ya, cara menanganinya yang efektif seperti apa supaya risiko ini bisa diminimalisir. Jadi contoh tadi kalau pengusaha SPBU mungkin dia mitigasinya gitu ya, melakukan responnya terhadap risiko kebakaran dengan mengoutsource resiko itu kepada pihak ketiga, misalnya dengan asuransi. Jadi mungkin pengusaha SPBU akan mengasuransikan tuh lokasi bisnisnya gitu ya dengan asuransi. Karena apa? Karena frekuensinya cukup tinggi, mobilitas di SPBU cukup tinggi, dan kalau terjadi resiko kebakaran itu mungkin akan ya impact-nya juga besar terhadap bisnis. Jadi bukan tidak mungkin pengelola SPBU akan melakukan responnya dengan mengcover asuransi kebakaran di lokasi bisnisnya. Nah, ini konsep dari manajemen risiko ya. Jadi diingat, pertama kita harus melakukan identifikasi semua risiko, apa saja risiko yang dihadapi dari unit bisnis kita, lalu dia lakukan analisis, sebetulnya lingkupnya luasnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Sesudah dilakukan analisis, maka dilakukanlah evaluasi. Ya gitu, evaluasinya seperti apa? Kita bisa melakukan pemeringkatan gitu ya. Oh ini resiko yang high risk dan high frekuensi gitu ya. Impact-nya besar dan ini mungkin dilakukanlah respon terhadap evaluasi ini misalnya dengan mengcover asuransi kebakaran. Nah, ini konsep dari manajemen risiko. Lalu ada prinsipnya. Jadi sebetulnya prinsipnya bagaimana dari manajemen risiko ini. Jadi kalau diingat, manajemen risiko itu sebetulnya adalah kebijakan prosedur atau prosedur yang dimiliki organisasi ya untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan risiko organisasi yang eksposur organisasi yang terpapar risiko. Prinsipnya bagaimana? Itu konsepnya tadi, kita identifikasi, analisa, evaluasi, dan memberikan respon. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya yang pertama adalah transparansi. Jadi, risiko itu harus dipaparkan secara terbuka. Kalau risiko itu disembunyikan, justru akan lebih berisiko. Gitu ya, lebih mungkin impact-nya bisa jadi lebih besar gitu. Seperti ada case, misalnya ada case begini.
eh, pada saat krisis gitu ya, ada salah satu perusahaan eh, pada saat krisis moneter, ada salah satu perusahaan yang di level ininya ya, di level manajer menengahnya sudah mengetahui bahwa perusahaan itu berpotensi mengalami kerugian dari sisi valuta asing. Karena ada kewajiban yang harus dipenuhi untuk valuta asing misalnya dalam 2 minggu ke depan gitu, dan mereka semua mata uangnya yang dipegang itu masih dalam bentuk misalnya rupiah, dan begitu terjadi krisis perubahan kurs, pihak manajer menengah ini tidak melaporkan ke top manajemen gitu ya, ke top manajemen bahwa mereka masih punya kewajiban dalam exposure dalam bentuk falas. Begitu terjadi krisis, kurs misalnya dari valuta asing yang lawannya itu yang jadi kewajiban dia meningkat dan dia tidak dilaporkan, maka resiko yang dihadapi adalah mereka akan membayar lebih besar gitu. Jadi kalau saja itu dilaporkan sejak awal gitu ya, diidentifikasi dan mempunyai sistem pelaporan yang tepat gitu ya, pelaporan yang akurat gitu ya. Nah ini yang di poin-poin 2 dan 3 ini. Jadi selain transparan, pengukurannya juga akurat dan informasinya itu harus disampaikan secara tepat waktu, dan informasinya itu memang valid dan berkualitas begitu ya. Jadi bahwa mitigasinya itu bisa dilakukan secara tepat waktu sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Berikutnya adalah diversifikasi. Nah, diversifikasi ini umumnya adalah mengurangi konsentrasi risiko pada satu item, pada satu exposure saja. Misalnya begini, di Jawa Barat industri tekstil itu berkembang, tapi secara teknologi selalu sering tertinggal gitu ya. Secara teknologi sering tertinggal. Dan bank dapat mengidentifikasi itu gitu. Jadi bank dapat mengidentifikasi bahwa industri tekstil ini industrinya ya, case-nya misalnya adalah industrinya, bukan perdagangan tekstil, tapi industrinya, produsennya, misalnya produsen kain. Nah ini kan kadang-kadang teknologinya itu cepat berubah. Teknologinya cepat berubah dan perusahaan-perusahaan produsen ini kadang-kadang terpapar risiko karena harga pun jadi akan cepat berubah, gitu ya. Jadi ada teknik tekstil itu ada yang printing, ada yang dyeing. Nah itu kalau teknologinya berubah, harga cepat berubah, harga cepat turun. Lah, bank yang memberikan kredit ke sektor produsen tekstil ini juga akan terpapar risiko di mana debiturnya itu tidak bisa membayar gitu ya, karena kalah bersaing, misalnya penjualannya menurun karena kalah bersaing. Nah, bank ini bisa melakukan diversifikasi. Jadi bank itu di Jawa Barat mungkin dia tidak akan berkonsentrasi di satu industri. Misalnya hanya industri tekstil tadi, di produsen tekstil tadi. Jadi bank mungkin akan membatasi kredit yang disalurkan di sektor misalnya tekstil cukup dibatasi 10%. Karena bank sudah memahami bahwa industrinya ini teknologinya cepat berubah gitu ya. Jadi di satu sisi bank bisa melakukan diversifikasi. Jadi dia tidak hanya fokus tidak akan meletakkan seluruh portofolio kreditnya 100% di tekstil, tapi dia akan bagi. Itu dia misalnya melakukan diversifikasi. Jadi dia akan misalnya untuk kreditnya 10% saja yang di sektor tekstil dan 80% ada di sektor perdagangan, 10% lagi misalnya ada di industri farmasi gitu. Jadi bank bisa melakukan diversifikasi, dilakukan pengayaan gitu ya, tidak terfokus pada satu sektor tertentu. Itu contoh dari diversifikasi. Prinsip berikutnya adalah independen. Independen ini biasanya mencakup dengan kewenangan, mencakup dengan tanggung jawab. Nah, di akuntansi kita juga mengenal adanya
pemisahan fungsi gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan independensi. Kenapa? Karena kemungkinan bisa terjadi kerugian dari kalau tidak independen antar unit saja. Misalnya gini ya, antara bagian pembelian dengan bagian yang melakukan pembayaran itu mungkin berbeda. Kenapa? Supaya terjaga bahwa ini yang order, satu pihak dari organisasi ini yang order terhadap pembelian, tapi yang melakukan payment itu akan ada bagian yang lain. Karena ini memisahkan fungsi. Jadi memisahkan fungsi supaya tidak bisa misalnya dilakukan markup oleh bagian pembelian. Gitu ya. Jadi bagian pembelian hanya bisa melakukan order, tapi pembayaran akan dilakukan oleh unit yang lain gitu. Jadi misalnya oleh kasir gitu. Jadi ini menunjukkan adanya independensi, ketidakterkaitan gitu ya, ketidakterkaitan. Ini sebetulnya memang bergantung juga dari visi dan visi dari perusahaan tersebut ya, dan hubungan antar unit. Jadi resiko itu bisa didiversifikasi, bisa dilakukan independensi gitu ya, pemisahan. Lalu ada juga keenam pola keputusan ya, yang disiplin. Jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi risiko, maka pola keputusannya itu pun bisa dilakukan sesuai dengan masing-masing segmen gitu ya, sesuai dengan masing-masing segmen. Dan keputusan ini bisa bersifat disiplin. Misalnya begini, pada kredit konsumer, misalnya di kartu kredit gitu ya, di kartu kredit. Kartu kredit itu akan selalu mendata. Sebetulnya orang-orang yang menggunakan kartu kredit ini usianya berapa? Misal, anaknya, keluarganya ada berapa? Apakah dia menikah dengan anak 1, anak 2, anak 3 gitu. Lalu level penghasilan berapa? Gitu. Dan ini data dari seluruh pengguna kartu kredit ini itu akan terlihat. Jadi mana yang berisiko dan akan dikelompokkan. Oh, ternyata ada orang-orang misalnya yang kawin dengan anak 4, penghasilan di bawah 2 juta ini misalnya. Penghasilan di bawah 2 juta. Oh, ternyata ini orang-orang ini berisiko untuk default atau tidak bisa membayar kewajiban. Dan ini maka pola keputusan dari pemberian kartu kredit itu akan disiplin dengan memisahkan mana-mana segmen mana yang dinilai paling berisiko. Jadi akan disiplin dalam memutus untuk segmen ini mereka akan kasih portofolionya hanya lebih rendah karena dinilai cukup berisiko. Dan yang terakhir ini memang berkait dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Nah, ini gambaran aja ya Bapak Ibu, sebetulnya inilah yang dimaksud dengan prinsipnya gitu ya. Tadi yang pertama kita bahas konsepnya, berikutnya kita membahas prinsipnya. Bahwa prinsipnya harus transparan, prinsipnya pengukurannya harus akurat gitu ya, dan informasinya itu harus berkualitas dan tepat waktu. Jadi transparan harus terbuka, tidak ditutup-tutupi, lalu akurat itu jelas gitu maksudnya, mana exposure, mana portofolio yang terpapar exposure atau exposure risiko. Lalu bisa diinformasikan gitu ya. Informasikannya itu berkualitas dan tepat waktu. Jadi kalau informasinya salah-salah pun maka keputusan yang akan diambil akan salah. Lalu prinsipnya juga bahwa risiko itu bisa didiversifikasi. Gitu ya, seperti yang saya ceritakan tadi, bank itu mungkin membagi kredit itu tidak semuanya menumpuk di salah satu sektor. Karena kalau sektor ini terdampak, maka seluruh portofolio kredit bank itu akan terdampak. Jadi bank mungkin akan melakukan diversifikasi. Jadi ada yang di sektor industri, ada yang di sektor tekstil, dan ada yang di sektor konsumer gitu, dan di sektor perdagangan, dan bank akan melakukan diversifikasi. Lalu saya ulang lagi mengenai independensi, bahwa pihak terkait mungkin akan dilakukan pemisahan fungsi dalam satu organisasi. Kenapa? Untuk menjaga independensi sehingga tidak tidak muncul risiko kegagalan gitu ya. Dan nomor 6, maka
kalau kita sudah mengenali risiko itu, maka kita bisa melakukan pola keputusan yang disiplin gitu ya untuk menjaga paparan risiko. Yang terakhir, ini bergantung semuanya kepada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Nah, sumbernya sendiri, sumbernya ini ada risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi. Saya jelaskan sedikit, ini sebetulnya tidak hanya bank gitu ya. Ini masih tahap tidak saja berlaku untuk seluruh organisasi gitu ya. Tidak saja terbatas pada bank. Risiko sosial ini misalnya adalah risiko pada masyarakat yang muncul mungkin dari masyarakat umum gitu ya. Dari masyarakat jadi dari aktivitas bisnis sehari-hari, dan mungkin risiko sosial, misalnya ada tuntutan dari masyarakat, ada keluhan dari masyarakat yang bisa menciptakan risiko reputasi bagi suatu perusahaan. Gitu ya. Yang kedua adalah risiko fisik. Fisik ini yang menyangkut dengan fisik dari perusahaan, aset fisik dari perusahaan. Misalnya apa? Risiko dari bencana alam, banjir, gempa bumi, dan ini bisa menjadi risiko fisik yang berdampak fisik kepada perusahaan. Lalu yang ketiga adalah risiko ekonomi. Risiko ekonomi adalah pasar yang dimana perusahaan organisasi itu berada gitu. Jadi kalau dia berada di Indonesia, apapun yang terjadi dengan perekonomian di Indonesia mungkin akan berisiko bagi perusahaan. Contohnya seperti apa? Contohnya inflasi. Nah, ini yang baru-baru ini kenaikan harga BBM ya Bapak Ibu. Kenaikan harga BBM itu pasti akan berdampak kepada harga-harga barang. Kalau berdampak pada harga-harga barang, ini akan berdampak juga kepada bisnis dari perusahaan. Gitu. Dan ini berarti adalah risiko ke ekonomi, kenaikan harga barang, terjadinya inflasi yang menyebabkan misalnya suku bunga juga meningkat, maka perusahaan akan terpapar dari sisi ekonomi gitu ya, dari sisi inflasi, kenaikan harga barang. Nah, sebetulnya risiko ini kan menimbulkan biaya gitu. Dan biaya itu sifatnya sebetulnya tidak diharapkan. Jadi biayanya kita bisa bilang biaya ini adalah dari kerugian-kerugian yang tidak diharapkan sama sekali. Yang sebelumnya tidak diharapkan. Dan berarti ini adalah suatu ketidakpastian. Paling mudah mengingat risiko, Bapak Ibu, sebetulnya risiko itu berbanding lurus dengan waktu. Semakin panjang waktu, sebetulnya akan semakin terpapar dengan risiko, gitu ya. Dan contoh penggunaan suku bunga itu kan adalah return ya, dia yang dihasilkan dari satu aset gitu. Nah, return yang diharapkan dari satu aset. Suku bunga itu sebetulnya kan untuk mengcover risiko, ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastian bahwa suatu bisnis itu akan lancar, jadi si pemberi pinjaman akan menerapkan suku bunga tertentu. Nah, itu sebetulnya suku bunga juga akan mengcover ketidakpastian gitu. Jadi banyak ketidakpastian, dan itu bisa menjadi suatu saat itu bisa berisiko dan bisa menjadi biaya. Nah, sebetulnya tujuannya apa gitu? Tujuan dari manajemen risiko. Yang paling penting, tujuan dari manajemen risiko ini adalah melindungi dari risiko bisnis yang berbahaya, gitu ya. Bahwa pada akhirnya, gitu, manajemen risiko ini akan membantu membuat kerangka kerja, gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi risiko dan kita bisa memitigasi risiko, maka kita bisa juga membantu waktu kita menentukan framework untuk aktivitas dari perusahaan. Ya tadi, seperti tadi ya, misalnya di SPBU mungkin
mereka akan membuat framework bahwa setiap tahun harus mengcover asuransi sekian. Juga sebagai tambahan peringatan gitu ya, peringatan kewaspadaan. Jadi mungkin kita bisa menetapkan threshold tertentu gitu, batasan tertentu bahwa sampai titik tertentu hal ini akan berisiko, dan itu akan manajemen risiko itu akan menjadi alat untuk memberikan peringatan terhadap kewaspadaan. Lalu meningkatkan kinerja perusahaan, betul, karena kalau kita bisa mitigasi maka kemungkinan risiko itu terjadi lebih rendah gitu ya, probabilitasnya menjadi lebih rendah, dan kemungkinan kerugian yang kalaupun terjadi kerugian itu akan lebih rendah bagi perusahaan. Dan yang berikutnya adalah sosialisasi manajemen risiko dan mendorong manajemen supaya lebih proaktif. Jadi dengan adanya manajemen risiko ini juga akan meningkatkan pemahaman begitu ya bagi setiap unit dalam organisasi mengenai risiko yang kemungkinan terpapar, dan manajemen juga pada akhirnya akan bersikap lebih proaktif. Jadi ini tujuan-tujuan dari manajemen risiko. Nah, Bapak Ibu kalau ingat, sebetulnya yang dimaksud dengan bank itu adalah seperti apa gitu. Bank itu akan menerima dana dari simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi dalam bentuk kredit. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi intermediasi dari bank. Nah, bank itu berarti antara aset dan liabilitiesnya itu akan saling berkait. Karena dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan disalurkan lagi ke dalam bentuk kredit, gitu ya. Sementara kreditnya sendiri tidak semuanya lancar, gitu ya. Kolektibilitasnya lancar, ada yang tidak bisa memenuhi kewajiban, dan bank itu sebetulnya akan terpapar risiko kredit di situ, gitu ya. Lalu ada juga bank itu kemungkinan terpapar risiko likuiditas misalnya. Jadi sesuai dengan fungsinya untuk intermediasi, bahwa bank itu sangat kemungkinan, bukan sangat berkemungkinan, tapi bisa memiliki impact yang besar terhadap perekonomian. Dan maka dari itu manajemen risiko itu diterapkan di bank dan dilakukan regulasi. Jadi supaya bank itu bisa tetap menghasilkan kinerja yang baik dan kesehatan yang baik, gitu ya. Jadi diharapkan manajemen risikonya di tiap bank itu efektif dan bisa menghasilkan kinerja dan kesehatan yang baik. Jadi di sesi-sesi berikutnya kita masuk ke satu-satu item yang diukur dari manajemen risiko pada bank. Nah, ini tantangannya bagi perbankan, ini termasuk bank syariah, dalam menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko yang tepat dan kemudian dilaksanakan secara istiqomah gitu ya. Istiqomah itu maksudnya secara baik. Nah, termasuk dalam unsur manajemen risiko pada bank yang efektif itu adalah mencakup adanya, kalau dari regulasinya dari Bank Indonesia itu termasuk adanya pengawasan aktif dari komisaris dan direksi. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Tadi limit yang di misalnya tadi ya, di diversifikasi. Pada saat kita melakukan pemberian kredit, mungkin kita membatasi untuk kredit tekstil maksimum limitnya sekian, 10% dari total kredit yang diberikan misalnya. Itu dengan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Juga harus adanya proses identifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, dan perlunya ada sistem informasi manajemen risiko. Nah, ini identifikasi, pantau, mengendalikan, serta sistem informasi. Nah, ini di buku risk management yang saya sudah sampaikan, manajemen risiko ini yang level 2,
Ini ada disebutkan bahwa bank itu termasuk dalam proses di dalam manajemen risiko pada bank itu mencakup juga identifikasi, mengukur, dipantau, dan dikendalikan. Nah, ini sesuai dengan regulasi identifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan. Gitu ya, dan ini sesuai dengan regulasi Bank Indonesia. Dan juga nanti ada sistem informasi manajemen risiko gitu ya. Jadi harus ada sistem informasi manajemen risiko pada bank. Sebenarnya bank itu apa saja gitu yang penilaian risiko yang dilakukan gitu ya, yang diidentifikasi dan dijaga gitu. Sebenarnya ada 8 risiko, tapi ada risiko bisnis lainnya gitu ya, tapi nggak disebutkan di sini. Ada 8 jenis risiko, mulai dari risiko kredit, risiko pasar. Saya sebutkan sedikit bahwa risiko kredit itu misalnya kemungkinan debitur itu default atau tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jadi counterparty bank itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jadi itu termasuk dalam risiko kredit. Risiko pasar misalnya kemungkinan terjadinya fluktuasi di pasar yang berpengaruh terhadap portofolio bank. Misalnya apa? Kenaikan suku bunga. Gitu ya. Kenaikan suku bunga berarti secara otomatis bank perlu menyesuaikan suku bunga juga. Gitu ya. Lalu kemungkinan adanya risiko likuiditas. Likuiditas bank itu bisa kemungkinan tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek. Gitu ya. Kewajiban jangka pendek. Jadi nanti saya jelaskan. Jadi misalnya dia sudah memberikan kredit yang cukup besar dan misalnya melebihi dari dana yang dia himpun, maka dia akan sangat terpapar risiko likuiditas. Makanya ini pun diatur oleh regulasi oleh regulator ya, atau BI atau JK gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu ingat ada istilah LDR, loan to deposit ratio gitu ya. Regulasinya itu kalau saya nggak salah sekitar 92%. Jadi kredit loan dibagi dengan deposit, kredit yang disalurkan dengan dibagi dengan dana yang dihimpun. Jadi itu kalau saya nggak salah regulasinya 92% atau 82%. Jadi kalau bank misalnya menyalurkan kredit sampai rasio LDR-nya sampai 150% gitu ya, walaupun ini nggak mungkin terjadi gitu. Dia menyalurkan kredit lebih besar sampai 1,5 kali lipat dari dana yang dia himpun. Berarti someday ada seorang nasabahnya yang ingin menarik dana, bank ini tidak bisa memenuhi gitu. Kenapa? Karena semuanya disalurkan oleh kredit. Makanya ini dilakukan regulasi. Lalu ada risiko operasional. Ini operasional sifatnya daily, rutin, hal-hal operasional yang mungkin berimpact kepada kerugian gitu, yang bisa menyebabkan kerugian. Misalnya seorang teller melakukan kesalahan dalam melakukan transfer dalam jumlah besar dan terjadi klaim oleh nasabah gitu ya. Itu termasuk dari risiko operasional dan bisa menimbulkan kerugian bagi bank gitu ya. Jadi misalnya ada nasabah perintah transfer 1 juta sama tellernya terposting 10 juta gitu dan itu online real time langsung mengkredit mendebet rekening nasabahnya dan begitu ini terjadi nasabahnya tentu akan melakukan klaim gitu ya. Bahwa saya perintah transfer saya cuma 1 juta tapi kenapa ditransfer 10 juta gitu dan ini risiko operasional. Kalau dananya tidak kembali maka akan ditanggung oleh bank. Risiko hukum ini jelas Bapak Ibu, risiko hukum ini bahwa bisa terjadi kasus-kasus permasalahan-permasalahan yang bisa menyebabkan tuntutan hukum gitu ya. Ini sering juga terjadi pada bank dan bisa menimbulkan kerugian gitu ya. Misalnya mengenai kerahasiaan bank, bahwa rekening itu kan sebetulnya ada undang-undangnya gitu. Diatur bahwa itu bersifat rahasia. Dan bisa jadi rekening salah satu nasabah A itu bocor gitu. Disampaikan diterimalah oleh orang lain. Misalnya diterimalah oleh pinjol gitu. Dan si pinjolnya ini nelpon lagi ke nasabahnya gitu ya, nasabah bank.
Bu, Ibu kan punya uang di bank tuh banyak tuh. Mungkin Ibu mau beli produk atau mau beli produk investasi atau Ibu perlu tambahan uang, Ibu bisa jaminkan tuh uangnya yang ada di bank. Nah ini kalau nasabahnya mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya rahasia, bank itu terikat dengan kerahasiaan bank, maka bisa jadi nasabahnya akan menuntut kepada bank, menuntut ganti rugi kan. Nah, ini bisa menjadi resiko hukum. Begitu juga mungkin nasabah yang mengalami kerugian itu akan berbicara dengan yang lain-lain juga gitu. Sehingga akan menimbulkan reputasi, resiko reputasi. Seperti kadang-kadang di masyarakat umum dikenal istilah kalah keliring gitu. Kalah keliring. Jadi kalau kalah keliring, bank itu kan sebetulnya tidak bisa ini ya. Uang dia yang keluar misalnya ya, lebih mudahnya gitu. Uang yang dia keluar setiap hari dalam operasional dibayarkan ke bank lain itu lebih tinggi dari uang yang dia terima. Jadi istilahnya kalah keliring tuh. Dia nggak bisa ini ya, nggak bisa memenuhi apa namanya, dan ternyata bank itu tidak cukup gitu likuiditasnya untuk memenuhi uang keluar itu. Nah ini kan istilah kalah clearing ini kadang-kadang bisa menimbulkan resiko reputasi bagi bank. Oh banknya kalah clearing dan besok masyarakat akan berbondong-bondong akan tarik. Padahal secara real kalah clearing itu biasa gitu. Kalah biasa karena apa? Karena ada bank sentral. Bank sentral yang akan menjadi pertama ada pasar uang dulu antar bank. Mungkin bank itu akan pinjam ke bank yang lain untuk membayar clearingnya, atau dia bisa beralih ke bank sentral sebagai lender of last resort. Jadi bank sentral ini yang mungkin akan memberikan pinjaman kepada bank untuk membayar clearingnya hari itu. Jadi sebetulnya ini resiko operasional, tapi yang bisa berdampak kepada reputasi bank gitu ya. Kalau kita mendengar masyarakat umum mendengar masalah kalah clearing. Lalu risiko strategik dan terakhir adalah risiko kepatuhan. Kalau risiko strategik ini hal-hal yang bersifat strategik. Jadi strategik misalnya mulai dari perencanaan bank itu sendiri, gitu ya, yang salah gitu dalam melakukan pengembangan bisnis yang sehingga dapat berdampak strategis. Ya, misalnya ada bank yang berpikir oh sekarang sudah digital gitu ya, mereka akan kurangin cabang gitu ya, dan mungkin keputusannya salah gitu, mungkin keputusannya salah, dan itu sifatnya strategis yang bisa memberikan dampak kerugian bagi bank. Jadi oh cabang sudah banyak sekarang, kita sudah fasilitas online sudah tersedia di mana-mana, mungkin kita kurangi saja jumlah cabang atau jumlah ATM, mungkin itu bisa berdampak strategis terhadap bisnis gitu. Jadi ini juga harus dikenali. Lalu yang terakhir adalah kepatuhan. Ini biasanya berkaitan dengan regulator gitu ya. Jadi regulator itu akan terus memantau setiap aktivitas bank gitu, dengan meminta laporan-laporan. Karena apa? Regulator ini juga berperan kan untuk mengendalikan aktivitas moneter di dalam negeri gitu. Jadi misalnya ada di regulator itu misalnya menetapkan ada laporan devisa hasil ekspor gitu, bahwa setiap ekspor itu harus masuk lagi ke Indonesia gitu. Jadi dicatat tuh dulu ada ekspornya tapi uangnya nggak masuk atau gimana. Nah itu akan sebetulnya ada laporannya dari regulator dan bank wajib melaporkan gitu aktivitasnya. Nah kalau nggak dilaporkan ada resiko terhadap kepatuhan ya, resiko kepatuhan. Jadi resiko itu bisa dilihat dari dua aspek, ada resiko inherent dengan klasifikasi rendah, moderat, dan tinggi. Sistem pengendalian resikonya sendiri bisa kita klasifikasikan lemah, dapat diandalkan, dan kuat. Nah ini lalu kita bisa melakukan pembobotan dan scoring, sehingga bisa disusunlah komposit dari resiko itu. Ini terkait dengan bank syariah ya. Kalau bank syariah itu internasionalnya adalah ini, International Financial Islamic Financial Service Board.
Jadi ini juga dikenali sama seperti bank umum gitu, bahwa ada bahwa bank syariah pun harus mengenali secara komprehensif risiko dan melakukan pelaporan gitu ya. Juga mencakup dengan komisaris dan senior manajemen atau direksi gitu ya. Dewan komisaris, dewan direksi, dan senior manajemen untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, melaporkan, dan mengontrol setiap kategori risiko yang relevan, ya, dan harus memiliki kecukupan modal untuk mengantisipasi risiko ini. Nah, ini pun risiko pun dikenali pada bank syariah. Nah, ini jadi ada beberapa elemen, maka itu untuk pejabat bank itu dilakukanlah tes fit dan proper test. Untuk pejabat bank di level senior manajemen itu juga dilakukan fit dan proper test untuk mengetahui sebetulnya pemahaman terhadap kemampuan dan pemahaman selain menjalankan bisnis juga dalam melaksanakan manajemen risiko. Dan di dalam bank itu juga ada komite tersendiri yang sifatnya ini ya non struktural gitu ya. Dia akan bertanggung jawab langsung kepada misalnya kepada dirut gitu ya. Nah, ada komitenya, jadi ada beberapa orang yang akan duduk di situ. Juga ada direktur manajemen risiko. Di bank itu akan ada satu direktorat tersendiri manajemen risiko, dan juga ada satuan kerjanya, dan ada komite pemantaunya. Jadi pemantaunya, dan juga ada elemen pelaporan ke Bank Indonesia, mulai dari laporan bank umum seperti LBU, laporan devisa hasil ekspor gitu ya. Ada beragam laporan yang harus disampaikan kepada regulator. Nah, ini kalau menurut International Islamic Financial Service Board ada 6 jenis risiko, mulai dari credit risk, market risk, likuiditas, operasional, equity investment risk, dan rate of return risk. Ini ada 2 tambahan gitu ya, 2 item yang equity investment, risiko dari investasi di sisi ekuitas, juga ada tingkat pengembalian dari risiko. Nah, bagaimana sebetulnya bank itu mengukur kinerjanya ya, kesehatan banknya gitu. Jadi yang digunakan biasanya balance scorecard. Jadi dilihatnya itu dari sisi keuangan, dari sisi customer atau customer perspektif, lalu dari sisi bisnis proses internal. Itu juga sudah mencakup di kesehatan. Juga ada visi dari sisi learning dan perspektif untuk tumbuh dan belajar. Ini untuk balance scorecard. Jadi ini sebetulnya umum gitu ya, digunakan di balance scorecard, tidak di bank saja. Jadi kinerjanya itu diukur dari sisi finansial, misalnya dari sisi keuangan mencapai laba sekian gitu ya, dengan tingkat kesehatan sekian. Lalu dari sisi customer juga peningkatan kepuasan customer dibuktikan dengan peningkatan pangsa pasar dan lain-lain, itu di sisi customer. Lalu di internal business process juga. Nah, itu misalnya kemungkinan terjadinya fraud atau penipuan di dalam internal bank itu juga bisa jadi ukuran. Lalu ada perspektif untuk learning dan growth. Itu biasanya terkait dengan SDM, misalnya seluruh pegawai sudah melakukan training A, training B gitu ya. Dan ini terkait dengan learning dan growth perspektif. Ini yang umum, dulu dikenal juga untuk kesehatan bank itu dulu dikenal dengan CAMELS. Ada 6 aspek yang dilihat. Jadi capital, asset, management, earning, liquidity, sensitivity to market risk gitu ya. Kalau sekarang sebetulnya ada GERC gitu ya. Kalau saya nggak salah singkatannya GERC sama sebetulnya, ini isinya juga CAMELS, tapi ada di situ terkait juga dengan good corporate governance. Jadi bank itu juga perlu memiliki good corporate governance gitu ya, bahwa hubungan di dalam
organisasi itu berjalan dengan sehat gitu. Nah, ini keberhasilan manajemen risiko bank itu akan tercermin pada kinerja banknya, juga dari rasio keuangannya. Mungkin Bapak Ibu ingat kalau dulu itu ada KAR, tingkat kecukupan modal minimum gitu ya. Dulu ditetapkan itu minimum 8% gitu ya, waktu ketentuan awal dulu-dulunya sebelum ada Basel gitu ya. Basel itu kesepakatan bank-bank di internasional. Nah, itu akan terlihat gitu, maksudnya apakah bank itu memenuhi kriteria kecukupan 8% misalnya. Juga tercermin dari indikator-indikator kesehatan bank lainnya. Nah, jadi tantangannya bagi bank sebetulnya apa? Tantangannya adalah bagaimana mereka mengelola risiko dan tetap bisa menghasilkan keuntungan yang baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi bagaimana mengelola risiko yang efektif di tengah-tengah persaingan yang semakin tajam. Sederhananya begini Bapak Ibu, bank itu akan selalu berkaitan dengan modal gitu ya, dengan capital. Makanya tadi kecukupan modal bank. Jadi bisa dilihat sebetulnya ini antara sisi aset dan liabilitiesnya kan tadi sangat berkaitan gitu ya. Dia menghimpun dana dari masyarakat, sisi liabilities, dan disalurkan dalam bentuk kredit. Kalau kreditnya ini let's say semua macet gitu ya, banyak yang menunggak gitu ya, tidak bayar. Tentu bank ini tidak bisa kesulitan gitu ya untuk mengembalikan dana-dana dari nasabah gitu ya, dari dana dari tabungan dan giro deposito yang disimpan nasabah. Kalau ternyata kreditnya ini banyak yang bermasalah. Dan untuk itu bank itu diatur bahwa bank juga harus punya modal sendiri. Minimum dulu 8% gitu ya. Ini untuk mengcover kalau terjadi penarikan dana masyarakat, bank itu tetap bisa mengcover. Tapi apakah 8% itu cukup? Ya nggak akan cukup. Jadi makanya dilakukan regulasi-regulasi, aturan-aturan yang untuk menjaga bank itu tetap sehat. Gitu. Nah, ini sama. Oke, ini gambaran secara umum gitu ya, secara umum mengenai manajemen risiko. Saya pengen tambahkan sedikit mengenai bank tadi ya, mengenai bank. Nah, ini untuk reminder bahwa bank itu adalah lembaga yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan dan menyalurkan kredit, gitu ya. Termasuk di sini menerbitkan cek. Tapi poinnya adalah bank itu memiliki fungsi intermediasi, menerima simpanan masyarakat dan menempatkan lagi dalam bentuk kredit, dan ini sebetulnya yang beresiko. Jadi resiko itu adalah peristiwa yang bisa memberikan potensi kerugian, baik langsung maupun tidak langsung. Tadi saya sudah sebutkan. Ya, sifatnya juga bisa finansial dan non finansial. Non finansial itu contohnya apa tadi? Reputasi, gitu ya. Finansial yaitu yang misalnya bencana alam, itu kerugian yang bersifat finansial. Nah, inilah regulasinya sebetulnya. Bank itu tidak bisa bebas menentukan jumlah modalnya gitu, atau capital structure-nya, ya, karena jadi seperti yang saya sebut tadi bahwa ada kebijakan untuk penentuan modal minimum. Jadi bank itu minimum di sisi equity itu ada 8% dari total aset dia gitu, misalnya. Nah, ini jadi bank itu, mengapa bank itu perlu diregulasi? Karena bank itu memiliki risiko sistemik. Sistemik itu maksudnya bisa berdampak menghancurkan perekonomian secara besar-besaran. Jadi dampaknya itu bukan hanya dihadapi oleh pegawai, nasabah, dan pemegang saham, tapi juga berdampak kepada perekonomian secara besar-besaran. Karena kegagalan dari satu bank mungkin akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank yang lain gitu. Dan ini bisa sistemik.
Ada bank-bank besar yang mungkin juga beresiko sistemik gitu ya. Misalnya 3 bank besar itu Mandiri, BCA, BRI gitu. Dan ini 3 bank besar ini taruhlah mungkin menguasai 40% portofolio perbankan gitu ya. Dan berarti kan mereka kalau terjadi dampak risiko terhadap mereka, itu dampaknya mungkin dapat berdampak secara sistemik terhadap perekonomian. Gitu. Kalau sampai banknya terjadi kolaps. Nah ini nanti kita bahas di minggu depan. Nah ini gambaran aja singkat Bapak Ibu. Gambaran singkat gitu ya. Bahwa ini dari sisi asetnya bank, ini dari sisi kewajibannya bank. Dari sisi pasifannya gitu ya. Di sini ada dari sisi aset ini adalah kredit yang diberikan gitu ya. Kredit yang diberikan taruhlah ini sekitar 890 miliar gitu ya. Ini kredit yang diberikan. 890 miliar kredit yang diberikan. Sementara dana pihak ketiga yang dihimpun itu 820 miliar. Gitu ya, 820 miliar. Jadi nasabah-nasabah ini kalau mau tarik dananya gimana? Bank itu cuma punya uang kas, misalnya cuma 10 miliar gitu. Ya. Bandingkan aja ini antara kas yang dimiliki sama simpanan masyarakat yang ada di bank itu 820 gitu. Jadi kalau sehari-hari penarikan dari nasabah untuk transaksi sehari-hari itu cukup 10 miliar, mungkin bank itu akan aman. Tapi kalau sudah lebih, bank itu mungkin akan mencairkan obligasi pemerintah yang dia punya gitu. Jadi dijual lah nih obligasi yang dia udah punya nih untuk membayar penarikan dari sisi nasabah. Dan kalau dilihat juga modal banknya ini 80 gitu. Modal banknya jadi hanya ada 80. Jadi resikonya sementara ada di sini gitu ya. Ada 890 tuh resikonya. Jadi bank pun kalau ini semuanya misalnya 100% menunggak, ini bank ini sangat beresiko gitu kan. Karena 890 menunggak semua, maka sementara ininya 820, bank harus mengembalikan ke penyimpan, bank itu cuma punya modal 80. Jadi itulah makanya bank bisa berdampak secara sistemik. Saya kira itu aja untuk minggu ini. Itu gambaran secara keseluruhan, mudah-mudahan membantu. Nanti kita akan bahas lebih detail di minggu depan. Di minggu depan topiknya mengenai ini sebetulnya regulasi. Kenapa bank itu perlu dilakukan regulasi dan regulasi apa saja yang sudah ada gitu ya di Indonesia dan itu asalnya dari mana gitu. Itu saja untuk minggu ini. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Selamat mengerjakan tugas dan kuisnya. Untuk diingat bahwa tugas itu bisa dilaksanakan kalau kuisnya sudah di input gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.